Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muhammad Asrul Anhar dengan inisial MA pada mata pelajaran Kewirausahaan kelas 12 jurusan RPL. Apa kabar semuanya? Tentunya kalian masih menjalankan protokol kesehatan kan? Ya, ikutin anjuran pemerintah ya. Baiklah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kiranya materi kita kali ini mudah kita pahami dan mudah kita implementasikan kelak nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kelima ini, Bapak akan membawakan sebuah materi mengenai pengujian produk. Materi sebelumnya kita telah membahas mengenai lini perakitan, lini produksi, serta software factory. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengujian produk. Tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini ada 5, yaitu langsung saja kita lihat. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi pengujian produk. Yang kedua, menganalisis tujuan pengujian produk. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kekurangan pengujian produk. Yang keempat, menjelaskan pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk, serta mengidentifikasi tujuan pengendalian mutu. Tujuan ini harus kita capai pada pertemuan kelima ini. Nah, langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu mengenai pengujian produk. Saya yakin kalian sudah sering mendengar tentang produk ya. Apa itu produk? Produk itu barang yang dijual atau sebuah barang yang tersedia di pasar. Nah, lantas bagaimana dengan pengujian produk itu? Ya, kita tahu dulu apa sih definisi dari pengujian produk ini. Pengujian produk ini merupakan bagian dari aspek pengembangan produk yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kelayakan produk di mata konsumen. Nah, yang membuat pengujian produk ini adalah, atau yang melakukan pengujian produk ini adalah si pembuat produk. Ada kemudian si peneliti yang independen yang bekerja sama dengan pembuat produk tersebut atau peneliti yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, mengapa harus ada campur tangan pemerintah ataupun pihak luar atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita? Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu tujuan pengujian produk ini untuk apa? Apakah hanya formalitas? Tentu tidak. Semua yang dilakukan oleh perusahaan itu ada tujuannya. Nah, apa sih tujuan pengujian produk? Yang pertama yaitu memastikan bahwa persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak produk dapat terpenuhi. Yang kedua, memutuskan apakah produk tersebut sudah berjalan di jalur yang semestinya. Kemudian yang ketiga, sebagai alat demonstrasi produk. Yang keempat, menetapkan kesesuaian produk terhadap penggunaan akhir. Yang kelima, menyediakan dasar komunikasi teknis suatu produk. Kemudian, menyediakan informasi perbandingan dengan produk-produk lain. Upaya menciptakan produk yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, membantu pemecahan masalah terhadap kendala produk, dan yang terakhir, menentukan potensi penghematan dalam produksi suatu produk. Nah, jadi dalam pengujian produk ini tidak serta-merta dilakukan begitu saja. Banyak standar-standar yang harus dipenuhi. Secara gamblang, tujuan pengujian produk ini agar produk yang kita hasilkan dari perusahaan kita atau sebuah perusahaan dari organisasi pemerintah maupun swasta
dapat dipakai oleh masyarakat dengan kelayakan yang betul-betul layak begitu. Jadi misalnya kita sebuah organisasi itu atau perusahaan itu memproduksi mesin fotokopi. Karena tidak dilakukan pengujian produk, maka produk itu langsung dipasarkan dan bisa dibilang tidak ada pengetesan terlebih dahulu apakah produk itu layak atau tidak. Nah, alhasil produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut sekali pakai bisa saja rusak. Nah, atau banyak kendala-kendala yang tinta tidak mau keluar, mesin scannya pun tidak bisa digunakan, mesin pakai untuk mengkopinya itu tidak bisa digunakan, adalah tombolnya yang tidak bisa ditekan. Banyak masalah-masalah yang terjadi. Nah, sebelum kita memasarkan produk dari perusahaan kita, harus kita melakukan pengujian produk terlebih dahulu. Dan sejatinya kita harus menggunakan jasa dari orang ketiga, orang yang ahli terhadap masalah pengujian suatu produk, sehingga mereka akan menjelaskan secara langsung apa saja kendala-kendala atau kekurangan dari produk yang kita hasilkan. Nah, sehingga akan membuat produk yang kita hasilkan itu terus upgrade. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak kelebihan dalam pengujian produk ini. Untuk lebih jelasnya, yang pertama yaitu menjajal strategi pemasaran. Nah, kedua, memberikan informasi mengenai produk sebagai upaya untuk mengatur strategi merek serta membantu produsen mencermati kesalahan. Inilah kelebihan dari pengujian produk tersebut. Di dalam kelebihan ada juga namanya kekurangan. Nah, apa sih kekurangan dari pengujian produk itu? Bukannya itu hal yang baik dilakukan, kenapa masih ada kekurangannya? Mari kita lihat. Di dalam pengujian produk cenderung dapat membuat perusahaan membayar biaya ekstra. Tentunya kita harus menyewa jasa dari orang ketiga atau instansi lain dalam hal melakukan pengujian produk agar produk yang kita hasilkan itu benar-benar dapat dipastikan layak untuk dipasarkan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dalam pengujian produk ini akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, ketika pengujian produk itu dilakukan dalam waktu yang lama, maka akan menurunkan tingkat permintaan suatu produk, sehingga perusahaan akan merugi akibat turunnya permintaan atas produk tersebut. Nah, dalam pembuatan suatu produk, harus kita buat waktu-waktunya, harus sesuai dengan jadwal, schedule yang kita buat, sehingga dalam hal pemasarannya pun tidak ada delay waktu yang terlalu lama sampai barang itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau dipasarkan. Kemudian permasalahan dalam penerapan pengujian produk pada suatu perusahaan. Biasanya permasalahan itu yang pertama, menguji produk yang salah. Nah, ini parah ini. Ini udah salah dari awal, menguji produk yang salah. Kemudian melakukan perbandingan dengan produk yang salah. Ini semua produk yang salah semua ya. Nah, yang ketiga ini menanya pihak yang salah. Ini sumber informasi yang bahaya nih. Tentunya kita juga yang salah. Mengapa kita bisa menanya pihak yang salah? Harus kita cermati terlebih dahulu sampai melakukan pengujian dengan penerapan harga yang keliru. Inilah biasanya masalah-masalah yang terjadi.
Nah, untuk menghindari ini kita harus lebih teliti dan hati-hati dalam setiap melakukan tindakan, ya. Jika kita ragu, kita harus membawa seseorang untuk membantu kita. Nah, seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya, pihak yang berperan dalam pengujian produk itu ada dua, yaitu pihak pemerintah dan pihak perusahaan. Apa sih peran pemerintah dalam pengujian produk ini? Yaitu dengan untuk produk jasa menetapkan standarisasi sehingga konsumen dapat terlindungi, dan untuk produk barang menetapkan undang-undang perlindungan konsumen baik dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, peran pemerintah dalam pengujian produk itu semata-mata untuk melindungi konsumen atau masyarakatnya dari produk-produk yang dihasilkan sebuah perusahaan tersebut, sehingga konsumen dapat merasakan atau mengkonsumsi barang-barang atau jasa di pasar itu dengan nyaman tanpa ada khawatir, ya. Disitulah peran pemerintah. Nah, tentunya peran perusahaan sendiri sudah jelas, menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan standar perusahaan, tetapi harus mengikuti regulasi dari pemerintah. Jika tidak mengikuti regulasi dari pemerintah, siap-siaplah perusahaannya itu akan dituntut bahkan sampai ditutup, ya. Tentunya ketika kita membuka usaha, kita harus tetap mengikuti peraturan-peraturan dari pemerintah, menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke standarisasi dalam melakukan pengujian produk. Apa itu standarisasi? Yaitu penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu, seperti standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, dan lain-lain. Itu sering kita lihat standar nasional Indonesia. Nah, itu produk yang harus mengikuti standar Indonesia jika ingin dipasarkan di Indonesia. Tidak boleh di bawah standar nasional Indonesia, ya. Standarisasi dapat diimplementasikan ketika perusahaan mengeluarkan produk baru ke pasar, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Dengan adanya standarisasi, calon konsumen atau klien akan yakin bahwa produk, barang, dan jasa yang mereka gunakan memiliki kualitas dan kompetensi yang baik. Nah, ketika ada standar yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut, maka konsumen ataupun klien dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut, mereka yakin, tidak khawatir, tidak ragu-ragu, atau tidak takut dalam menggunakannya. Itulah diperlukannya standarisasi, sehingga akan menunjukkan kualitas perusahaan kita sehebat atau sebagus mana dengan ada standarisasi tersebut. Nah, di dalam pengujian produk ada namanya rute produksi. Rute produksi inilah yang menetapkan operasi urutan, pusat-pusat kerja, standar, dan peralatan kerja. Rute ini menjadi masukan utama untuk sistem manufaktur untuk mendefinisikan operasi sebagai tujuan pengendalian produksi aktivitas dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk persyaratan kapasitas perencanaan tujuan. Nah, kita masuk ke pengendalian mutu. Apa sih pengendalian mutu? Yaitu proses penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi barang maupun jasa. Nah, ini ya, proses penilaian dan pengawasan kualitas. Ini sangat penting ini. Sebagus mana kualitasnya? Nah, apa tujuannya? Yang pertama yaitu untuk menstabilkan proses produksi dan proses-proses lainnya yang terkait untuk menghindari atau meminimalisir kecacatan produk pabrik. Dan yang kedua, membantu manajemen dalam membuat keputusan apakah produk akan dirilis atau ditolak atau dibatalkan produksinya. Nah,
Mengapa suatu perusahaan itu mampu atau mau membatalkan produksinya? Karena jika mereka memproduksi barang cacat atau barang yang berkualitas rendah, maka sampai waktu yang jauh di masa yang akan mendatang, masyarakat tidak akan percaya lagi dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Maka dari itu, dalam memproduksi suatu barang dan jasa harus ada namanya pengujian produk, standarisasi produk, serta pengendalian mutu ini guna memberikan produk-produk yang berkualitas bagi masyarakat. Tentunya secara gamblang atau bahasa gampangnya, tujuan perusahaan melakukan hal seperti pengujian produk, pengendalian mutu, standarisasi produk ataupun barang dan jasa guna menciptakan nama baik dari perusahaan mereka. Maka mereka harus mementingkan yang namanya kualitas. Dan banyak lagi fungsinya, tapi yang paling penting untuk menaikkan nama mereka sehingga perusahaan mereka bisa terus maju dan berkembang. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ke Bapak melalui e-learning kalian pada grup diskusi. Sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa agar kiranya ilmu yang kita peroleh dapat kita implementasikan ke dunia nyata. Memang tidak dalam waktu dekat ini, tapi mudah-mudahan berguna di masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sedikit saran dari saya, tetap ikutin protokol kesehatan, karena sekarang COVID ini antara ada dan tiada bagi masyarakat. Tetap kita harus menjaga jarak dan ikutin protokol dari pemerintah ya. Saya Muhammad Asromar, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.